Pemirsa, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengusulkan pembentukan organisasi negara-negara penghasil timah dunia, di mana organisasi tersebut diharapkan dapat mengkoordinasikan dan menyatukan kebijakan komunitas nikel. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat bertemu Menteri Perdagangan Internasional, Promosi Ekspor Usaha Kecil dan Pembangunan Ekonomi Kanada Marion di sela-sela rangkaian G20 Summit di Bali pada Rabu pekan lalu. Mengusulkan negara-negara penghasil nikel mendirikan organisasi, hal tersebut serupa dengan organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC. Dalam keterangan tertulisnya, Bahlil berharap semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata yang didapatkan dengan adanya organisasi. Adapun berdasarkan data survei geologi Amerika Serikat tahun 2022, Indonesia dan Kanada menjadi bagian dari 10 negara terbesar produsen nikel, di mana produksi nikel Indonesia tercatat sebanyak 1 juta metrik ton pada 2021 dan Kanada 130.000 metrik ton. Dan sebagai sesama negara yang kaya hasil pertambangan nikel, Bahlil berpendapat adanya organisasi semacam OPEC sangat perlu untuk Indonesia maupun Kanada maupun negara produsen nikel lainnya, agar dapat mengkoordinasi dan menyatukan kebijakan komoditas nikel. Bahlil menilai negara-negara industri kendaraan listrik cenderung melakukan proteksi, akibatnya negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan untuk membahas tema menarik di segmen ini, Indonesia usulkan pembentukan organisasi negara-negara penghasil nikel. Saat ini kami sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Medi Catherine Lengke yang merupakan selaku Sekjen APNI. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Medi, selamat pagi, apa kabar Bu? Selamat pagi Mas Devin, apa kabar? Kabar baik juga Ibu Medi, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Ibu Medi, tema kita menarik, Indonesia usulkan pembentukan organisasi negara-negara penghasil nikel ini. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah memang ini sudah layak dibentuk dengan potensi nikel yang ada saat ini secara global, kemudian juga prospek pengembangan ke depannya, terutama dengan adanya energi baru dan terbarukan? Ya, Mas Devin. Jadi selama melihat perkembangan ya, kita berbicara dari Undang-Undang Nomor 4 mengenai value added, kemudian perkembangan hilirisasi nikel di Indonesia, kita berbicara sejak tahun 2017 saja deh. Dari 2017 sampai hari ini kan sudah terbentuk dan terbangun industri-industri olahan nikel yang luar biasa banyak ya. Data kami malah untuk industri olahan nikel sudah ada 43 pabrik berdiri mengolah biji nikel dari kami, raw material, menuju ke nikel pig iron atau ferronikel, sampai bahkan sudah ada stainless steel, bahkan saat ini sudah ada 4 pabrik hidrometalurgi mengolah raw material biji nikel menjadi MHP sampai ke prekursor bahkan sampai ke baterai. Artinya secara perjuangan Indonesia berhasil ya untuk hilirisasi nikel, malah over, bagi kami malah over, kebanyakan malah. Kenapa? Kami takut cadangan tidak mencukupi untuk mengcover keseluruhan pabrik yang berdiri. 43 pabrik saat ini sudah mengkonsumsi sekitar 130 sampai 140 juta ton di tahun ini ya, 2022 ke 2023. Dari total pembangunan nanti sampai sekitar 136, saya tidak tahu berdiri semua atau enggak, tapi dari 136 pabrik nanti akan berdiri, itu akan mengkonsumsi sampai 400 juta ton biji nikel. Pertanyaannya, cukup nggak cadangan kita untuk mengcover seluruh pabrik? Nah, permasalahannya juga kan dari seluruh pabrik yang berdiri masih dinominasi mayoritas pabrik pengolahan pirometalurgi. Pirometalurgi adalah teknologi RKIF mengolah biji nikel kadar tinggi atau kita bilang saprolit ya, menjadi nikel pig iron atau ferronikel. Nah, kalau biji nikel kadar tinggi ini kan cadangan kita kan nggak semuanya kadar tinggi. Nah, sedangkan yang kita harapkan ke sininya, Mbok ya diundang pabrik-pabrik yang mengolah biji nikel kadar rendah, karena cadangan lebih banyak yang biji nikel kadar rendah, bukan kadar tinggi, atau teknologi hidrometalurgi menuju prekursor atau baterai nantinya. Nah, berbicara nanti kita jadi penguasa dunia, itu mimpi Indonesia boleh dong. Kita juga mau loh Indonesia jadi penguasa untuk produk olahan nikel. Kalau kemarin
kita ini sebagai cadangan nikel terbesar, saat ini Indonesia bukan hanya sebagai resources terbesar, tapi Indonesia sudah memegang peranan sebagai produsen terbesar, bahkan sampai supply chain terbesar. Artinya kita punya power loh Mas Devin. Ya. Jangan sampai nanti kalau dengan semua kondisi ini, apalagi kemarin di G20 ya kita diuber-uber semua untuk renewable energy, kita berbicara green energy. Indonesia menyumbang luar biasa loh ya untuk zero emission ya. Nah, device-nya dari apa? Ini kan sekarang kita bicara nikel atau nikel mangan kobalt. Kita punya. Kita yang paling besar malah di dunia. Saat ini Indonesia harus punya peranan untuk mengontrol nikel atau produk olahan nikel dunia. Untuk melakukan kontrol usulan pembentukan organisasi ini, seperti apa tanggapan dari APNI, Ibu Catherine? Oh, kita sangat amat setuju. Ya kalau kita lihat kan ada kalau minyak OPEC ya. Nah, sekarang kalau nikel karena kita terbesar, ayo dong kita bergandengan tangan dengan negara-negara penghasil nikel, bukan hanya Indonesia lah ya. Kita kan ada beberapa negara lain juga, Indonesia memang nomor satu, tapi kan ada juga negara-negara lain penghasil bahkan resources nikel dunia. Nah, bagaimana kita bergandengan tangan untuk membentuk satu organisasi, bagaimana Indonesia menjadi masuk dalam kalau kita bilang ONEC kali ya, Ya. organisasi nikel eksportir country seperti OPEC. Cuma jangan sampai ke depannya kalau kita lihat ya OPEC, kemudian kita lihat juga ada sawit. Kita yang terbesar, tapi kok bukan kita yang kontrol. Kedua, jangan sampai nanti jadi simalakama terjadi kartel. Mhm. Ini yang bahaya ya. Mudah-mudahan sih tidak, kalau dibentuk dari sekarang, dibicarakan dari sekarang dengan negara-negara yang lain, penghasil nikel juga, bukan hanya Indonesia, tapi Indonesia harus jadi leadernya. Kita bangga loh Mas David kalau Ya. terjadi itu. Baik, sebenarnya kalau kita berkaca dari pengalaman sebelumnya, tadi OPEC minyak yang Anda katakan, kemudian juga ada sawit CPO begitu. Kita termasuk salah satu produsen terbesar, tapi kita tidak berperan penting di sana. Penetapan harga juga kita tidak masuk ke dalam perhitungan begitu, Ibu Catherine. Berkaca dari pengalaman ini, sebelum organisasi ini terbentuk, apa yang harus kita lakukan sebagai Indonesia salah satu produsen terbesar ketika kita harus memiliki peran nantinya, bahkan mungkin sebagai leader dalam hal ini? Betul. Nah, bagaimana kita membicarakan dari awal, Mas Devin? Karena kenapa? Membentuk satu organisasi kayak kami di APNI, APNI itu organisasi ya. Di awal kan ada yang namanya kita bilang ADRT. Kita ada sepakat nih syarat kondisinya seperti apa, negara-negara atau anggota-anggotanya seperti apa. Ya tentu kan harus dibicarakan dari awal dan dituangkan secara hukum juga dong. Nah, kondisinya adalah karena mumpung belum terbentuk, boleh dong Indonesia memberi masukan. Saya di APNI juga kita lagi berusaha bagaimana Indonesia juga, karena tadi saya sudah sampaikan bukan hanya resource terbesar, bukan hanya produsen terbesar, kita juga supply chain terbesar. Kita harapkan nanti Indonesia juga punya kondisi baterai terbesar dunia karena kita punya raw materialnya. Nah, mengontrol baterai dunia, tapi bagaimana kita mengkonsepkan dari awal. Kita juga berharap Indonesia saat ini sudah waktunya punya yang namanya Indonesia Nickel Price Index. Jadi kita jangan terpatok kepada negara lain. Ya, karena kami juga memikirkan kondisi pabrik. Kalau misalnya produk olahan saat ini, misalnya nickel pig iron, kemudian ferronikel atau nickel matte, itu diekspor ke salah satu negara di sana, terus ternyata menggunakan basis harga sana. Sedangkan harganya kalau kita lihat, kalau kita hitung-hitung, dari harga London Metal Exchange, potongannya sampai 45%. Kalau kita berdasarkan harga salah satu negara itu. Nah kan kasihan banget gitu loh. Kok potongan sampai 45%, berarti kita berbasis negara itu dong untuk harga. Nah, kalau saat ini Indonesia sudah punya power, Indonesia waktunya sudah punya namanya Indonesia Nickel Price Index. Nah, ini bisa jadi masukan juga untuk bagaimana kita membentuk yang namanya tadi istilah kami ONEC. ONEC atau Organisasi Nikel Exporter Country. Bahwa salah satu negara berhak dong, boleh dong menentukan harganya sendiri. Kan ini juga berbicara untuk penerima negara. Pendapatan negara kita, bukan pendapatan negara lain. Nah, bagaimana konsepnya? Dari awal harus dibicarakan dulu, dimatangkan dulu, term and condition-nya seperti apa, keanggotaannya seperti apa, persyaratannya bagaimana. Yuk bergandengan tangan dong dengan negara-negara lain, karena bukan hanya Indonesia. Ketika organisasi ini terbentuk nantinya, Ibu Catherine, sudah bisa dibayangkan tidak Bu, atau mungkin dipetakan hal apa saja yang diatur dalam hal ini? Kalau kita bandingkan juga dengan beberapa organisasi lainnya. Kalau yang paling penting saat ini adalah satu, kita berbicara environmental, lingkungan.
ya. Bagaimana pengolahan biji nikel dari raw material sampai menjadi produk, sampai ke barang jadi, bahkan kalau perlu sampai ke stainless steel atau sampai ke baterai atau sampai ke EV. Tapi bagaimana pengelolaan good mining practice kami di hulu maupun penyertaan konsep ESG atau Environmental Social Governance. Ya, ini yang paling penting. Kenapa? Jangan sampai kita hanya menggali tapi kita tidak memikirkan lingkungan, kita tidak Ya, memikirkan sosial kita gitu ya. Kita tidak memikirkan alam, oh, bahaya nanti alam ngamuk gitu kan. Nah, konsep seperti apa ini juga bisa menjadi satu acuan ESG-nya yang kita berlakukan ke seluruh negara penghasil nikel. Jadi Indonesia mau nggak mau mengikuti aturan itu. Nah, karena penting ya, kembali saya bilang ini alam. Jangan sampai alam ngamuk. Kenapa? Karena kita hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak memikirkan masa depan, tidak memikirkan lingkungan, tidak memikirkan alam, dan akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa untuk kedepannya atau untuk anak cucu kita. Itu poin utama yang bagi saya yang harus segera didasarkan, dikonsepkan. Bagaimana konsep ESG yang bisa berlaku satu metode mungkin ya atau satu konsep mungkin di seluruh negara penghasil nikel. Sehingga itu bisa menjadi dasar atau acuan. Dan ya. itu bisa dituangkan dalam aturan. Mau nggak mau kita ngikut kan? Tapi disesuaikan juga dengan kondisi atau pemetaan lokasi masing-masing. Karena nikel Indonesia berbeda loh dengan nikel di Kanada, nikel di Filipina, atau nikel di New Caledonia. Ya itu kan berbeda. Baik stripping rasionya, baik kontennya, baik haulingnya, baik proses pengerjaannya. Itu semua berbeda. Bagaimana menyatukan konsep ini? Nah ini yang harus mungkin Baik. paling penting harus diangkat dulu. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu beberapa informasi grafis berikut ini. 5 besar negara penghasil nikel tahun 2021 dalam satuan metrik ton. Tadi pun juga sempat kita singgung dan sudah ditegaskan tadi oleh Ibu Medi Catherine Lengke. Tampaknya Indonesia menduduki peringkat pertama di 1 juta metrik ton ini pemirsa. Kemudian Filipina di 370.000, Rusia di 250.000 dan Kaledonia Baru di 190.000 dan Australia di 160.000. Sumber dari US Geological Survey ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan harga komoditas nikel di 2022 dan dalam satuan dolar per metrik ton pemirsa. Di Januari masih di 20 ribuan, di 8 Maret ini naik cukup signifikan 48.221, kemudian lebih cenderung melandai dan terakhir ada di 25.251 dan intraday-nya dalam beberapa hari terakhir ini juga sempat menyentuh ke level 29 ribuan. Beberapa informasi grafis yang berhasil diimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Medi Catherine Lengke selaku Sekjen APNI. Ibu Medi, kita lanjutkan kembali sebelum membahas terkait juga dengan perkembangan usulan dari pembentukan organisasi negara-negara penghasil nikel. Perkembangan terbaru, Uni Eropa kalahkan Indonesia dalam sengketa larangan ekspor di WTO. Kemudian pemerintah akan mengajukan banding ini. Bagaimana APNI melihat perkembangan terkini dan apakah langkah yang dilakukan pemerintah sudah cukup tepat, Ibu Medi? Ya, Mas Devin, kalau kita melihat gugatan WTO, kita flashback dulu ya ke belakang. Kemarin kan WTO menggugat kita di tahun 2020, bukan sekarang. Di tahun 2020 pada saat pelarangan yang tiba-tiba, kita bilang tiba-tiba berhenti ekspor ya, yang harusnya sampai 2022, dari 2017 sampai 2022 kan 5 tahun, tapi di akhir 2019 diberhentikan. Jadi per 1 Januari 2020 kan berhenti ya, tidak boleh ekspor lagi. Jadi kita kehilangan 2 tahun nih untuk ekspor. Nah, kita harus melihat bahwa pada saat itu di 2020 itu belum berdiri pabrik olahan hidrometalurgi. Artinya untuk biji nikel kadar rendah belum ada demand dalam negeri. Kita juga sebagai pelaku atau pengusaha, kita juga pertanyakan ke pemerintah bahwa biji nikel kadar rendah ini sampai kapan akan terbuang terus. Sedangkan punya kesempatan mendapatkan sesuatu itu kalau kita ekspor. Tapi sejak 2020 sampai sekarang 2022 yang tadi saya sudah sebutkan Mas Devin bahwa sudah berdiri 4 pabrik olahan hidrometalurgi. Ya, artinya pabrik-pabrik ini yang mengolah biji nikel kadar rendah, yang mengolah dengan teknologi hidrometalurgi atau HPAL, itu kemudian menjadi produk MHP atau nikel sulfat sampai ke propulsor sampai ke baterai. Ya, nah artinya kan sudah ada demand. Perhitungan kami saja dari 4 pabrik yang sudah berdiri di tahun ini sampai tahun depan sudah akan mengkonsumsi sekitar 23 juta ton biji nikel per tahun. Dan nanti akan berdiri sampai 10 badan usaha atau pabrik pengolahan hidrometalurgi. Artinya kan demand-nya sudah ada.
nanti ke depan akan ada 50 juta ton. Bahkan kemarin hasil dari G20 atau B20 terjadi beberapa kesepakatan di mana pemerintah mengundang investor untuk mengolah biji nikel kadar rendah atau membuat baterai di Indonesia karena kita punya raw materialnya. Nah, dengan begitu kan investasi semakin banyak nih, industri makin berkembang. Nah, kita berbicara demand. Kalau misalnya tadi saya sudah sampaikan, kalau sampai 400 juta ton biji nikel konsumsi per tahun, cukup nggak? Saya rasa nggak cukup. Malah ini kan digadang-gadang akan ada moratorium pemberhentian, di mana pemerintah tidak akan mengundang lagi investasi pengolahan pirometalurgi yang tadi saya sampaikan untuk mengolah biji nikel kadar tinggi, tapi akan mengundang pengolahan hidrometalurgi atau pengolahan biji nikel kadar rendah, karena kan lebih banyak ya biji Ya, nikel kadar rendah. Nah, sekarang kalau misalnya kita kalah nih dalam gugatan WTO, Indonesia punya power kok, tinggal bagaimana. Kalau misalnya nanti Indonesia banding, terus hasil bandingnya lagi apa? Ini kan berproses. Tapi kami dari sisi pengusaha Indonesia atau penambang, yang paling penting adalah apakah kita ekspor atau kita tidak ekspor atau kita mendukung industri olahan dalam negeri. Yang paling utama adalah perbaikan tata kelola, ya, perbaikan tata niaga. Kami tetap bagaimana perjuangan HPM yang selalu kami sampaikan kok belum maksimal ya, karena sudah ada aturan, sudah ada Permen SD nomor 11, tapi kok belum maksimal, masih terjadi banyak kekisruhan kalau kita bilang antara penambang dan pabrik. Sedangkan ini sudah over demand sebenarnya. Harusnya kan penambang punya peranan dong ya di sini dalam menjual raw materialnya. Nah, kembali lagi, bagaimana pemerintah mengatur tata kelolanya dulu, tata niaganya dulu, good mining practice-nya dulu, sehingga antara penambang yang berproduksi raw material untuk mensupport hilirisasi atau pengolahan biji nikel itu terjadi sinkronisasi, dan akhirnya semuanya untuk apa? Semuanya untuk negara kan, untuk Indonesia. Ya, bagaimana kita membuat nikel itu menjadi Indonesia jadi negara adidaya, kemudian masyarakat sekitar tambang juga sejahtera. Yang paling penting kan pengusaha nikelnya baik hulu hilir itu tersenyum bahagia lah, baik. karena ada profit di situ. Ibu Gitu loh Medi, Mas Devi. balik lagi dengan keberadaan organisasi negara-negara penghasil nikel ini. Nah, ketika ini sudah terbentuk nantinya, apakah ini juga bisa diakomodir nanti untuk kondisi-kondisi yang ada saat ini, seperti yang sudah kita bahas barusan, terutama untuk Uni Eropa kalahkan Indonesia dalam sengketa larangan ekspor nikel, ataupun juga mengatur dari produsen ataupun juga aktivitas dari sektor hulu dan hilir nikel lainnya. Nah, itu tadi saya sudah sampaikan Mas Devin. Kalau memang ada organisasinya, organisasi ini kan mengatur. Kalau kami kan di APNI ada ADART-nya, Ya, ada syarat dan ketentuannya. Nah, itu kan bisa dituangkan dari awal. Bagaimana nanti organisasi ini bisa terbentuk ke depannya, tapi kita mengatur dulu konsepnya seperti apa nih. Sepakat dong seluruh negara, jangan juga cuma Indonesia, karena bukan hanya Indonesia penghasil nikel. mhm, Tapi negara-negara penghasil nikel tadi yang sudah disampaikan juga di layar, ada 5 nih negara ya, penghasil atau produsen, minimal 5 negara itu yang terbesar atau ranking 5 deh, ya kan. Jadi bagaimana kita mengatur, kita mengkonsepkan dulu dari awal tata kelolanya, kemudian tata prosesnya, baik dalam penyertaan ESG-nya juga, kemudian yang paling utama juga masalah harga, ya kan. Seperti OPEC juga kan diatur kan harganya ya, harga ya, minyak dunia. Nah, kedepannya Indonesia harga nikel dunia kan, itu bangga loh kita. Nah, tapi kembali lagi, seluruh negara itu mungkin juga Indonesia ya, kalau memang Indonesia karena jadi nomor satu, Indonesia boleh dong jadi leadernya, mudah-mudahan ya jika tidak terjadi pertentangan. Tapi bagaimana keseluruhan negara ini mengatur konsep dari awal dulu. Bagaimana prosesnya, bagaimana ESG-nya, bagaimana unsur lingkungannya, bagaimana penerimaan negara, bagaimana harganya. Nah, ini yang harus diatur dari awal kalau memang itu mau dibentuk ya. Kami berharap itu bisa dibentuk mhm. dan Indonesia bisa memberi masukan-masukan pengelolaan dan bisa berkolaborasi dengan negara-negara lain, termasuk dari Eropa, termasuk dari Amerika, pengelolaan yang tepat seperti apa sih, Ya, pengelolaan yang mengedepankan unsur ESG bagaimana sih, cost-nya seperti apa. Mungkin juga di situ bisa menjadi masukan juga bagaimana economic mining-nya di sini, baik. sehingga terjadi keuntungan baik pengusaha maupun pendapatan atau penerima negara. Ibu Medi, waktu kita cukup terbatas dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita kali ini, dan semoga apa yang kita bahas ini bisa menjadi referensi dan kita sama-sama mengharapkan ini Betul, organisasi negara-negara penghasil nikel Indonesia bisa menjadi leadernya ke depan. leader, Ya, betul. kita juga Kita berdoa berpengalaman Mas Devin ya. dari beberapa komoditas lainnya. Terima kasih Ibu Medi, sehat selalu Ibu.
Oke, sama-sama. Sehat juga Mas Devin. Baik, ada Ibu Medi Catherine Lingke yang merupakan Sekjen APNI dan berbincang tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Saya David San Oval dan seluruh keluarga kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.